Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Selamat pagi keluarga Bethany Miracle Center Philadelphia yang diberkati Tuhan. Katakan shalom. Saya percaya hari ini waktu berubah maju 1 jam. Saya yakin jam tidur saudara berkurang 1 jam. Tapi pesan saya jangan tidur di gereja. Katakan amin saudaraku. Saya harap saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan mau di bulan ini kita belajar expand your worship. Tuhan mau agar kita meningkatkan dan memperbesar bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan. Serta sungguh-sungguh percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka yang terbaik akan kita nikmati. Yang setuju, ayo tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Raja kita. Lebih meriah dan haleluya. Ada seorang Raja Israel yang bernama Raja Daud. Raja Daud adalah seorang pemuji, seorang pemazmur, dan seorang penyembah Tuhan yang disukai Tuhan dan disukai oleh bangsa Israel. Tahukah saudara sekalian bahwa sejak muda Daud dari seorang anak yang tidak terpandang, dari seorang yaitu gembala domba, tetapi karena dia suka memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi Tuhan angkat hidupnya sampai akhirnya menjadi Raja Israel yang kedua. Dan sampai hari ini kehidupan Daud berdampak besar buat bangsa pilihan Tuhan. Anda ingat bagaimana sampai bendera Israel pun itu lambangnya adalah yaitu bintang Daud. Untuk mengingatkan tentang Raja Daud yang sungguh-sungguh berkenan dicintai Tuhan secara luar biasa. Dan kalau Anda mengerti, seharusnya semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang suka memuji, bermazmur, serta yaitu menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di Alkitab kita, justru ternyata kitab yang paling tebal, kitab yang paling banyak pasalnya, itu adalah kitab Mazmur. Dan Anda tahu ada 150 pasal kitab Mazmur. Itu punya pengertian sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya gaya hidup suka memuji serta menyembah Tuhan. Nah, saudara sekalian, Daud ini berubah hidupnya. Karena dia bukan cuma seorang yang pandai menyanyi. Dia bukan cuma seorang yang pandai yaitu memainkan kecapi. Tetapi sebenarnya Daud ini mengerti rahasia bagaimana sebenarnya pujian penyembahan mazmur kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Raja Daud. Dia akan memberikan buat saudara dan saya rahasia bagaimana pujian penyembahan kita bisa disukai Tuhan. Dan percaya kalau Tuhan suka dengan kita, wow, hidup kita akan berubah menjadi luar biasa. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa yang mau sungguh-sungguh kenal rahasia menyenangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya mau Tuhan. 2, 3. Nah, Daud tidak mengajar dulu tentang teknik vokal. Tentang bagaimana saudara dan saya bisa nyanyi dengan suara emas. Walaupun memang itu perlu sekali. Tapi percayalah, walaupun suara saudara bukan kunci C, bukan kunci D, tapi mungkin suara kita adalah kunci Inggris, saudaraku. Tapi walaupun suara kita out of the tune, tapi percayalah kalau kita punya sikap yang benar, yang kita belajar hari ini, hidupmu akan berubah. Katakan amin. Daud tidak memberikan rahasia dulu tentang teknik musik, tentang vokal, tentang yaitu sound system yang bagus. Walaupun itu semua kita perlukan. Tapi sebuah rahasia dari sebuah pengalaman hidup yang Daud tulis dalam Mazmur 51. Kita lihat ayat yang ke-19. Apa rahasia penyembahan, mazmur dan pujian yang sangat menyenangkan hati Tuhan? Mari kita baca sama-sama Mazmur 51 ayat 19. 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Terus hati yang patah dan hati yang remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang percaya amin. Lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam NLT Bible, the sacrifice you desire, sebuah korban yang Tuhan inginkan, yang Tuhan cari, is a broken spirit, yaitu hati yang hancur. Lihat dalam The Message Bible, Daud berkata, I learn God worship. Dia berkata, aku telah belajar bagaimana cara menyembah Tuhan.
when my pride was sheltered. Ketika kesombonganku akhirnya sirna, ketika kesombonganku dihancurkan dan lenyap. Nah, saudara sekalian, Raja Daud menunjukkan bahwa rahasia penyembahan yang Tuhan suka, yaitu penyembahan yang keluar dari hati yang hancur. Kata bersama saya, keluar dari hati yang hancur. 2, 3, keluar dari apa? Hati yang hancur. Judul khotbah hari ini adalah hati yang hancur. Dan bicara hati yang hancur, a broken heart, bukan bicara ketika saudara dan saya lagi patah hati karena putus cinta, Alyong meninggalkan kita, Mechan meninggalkan kita, bukan itu saudaraku. Tapi sebenarnya Tuhan itu sangat suka dengan pujian penyembahan yang keluar dari hati yang hancur. Yang setuju, katakan amin saudaraku. Nah saudaraku, yang menyedihkan sekarang begini. Ada banyak anak Tuhan datang memuji menyembah Tuhan. Ya, nyanyinya, nyembahnya tidak beda ketika dia sedang nyanyi biasa. Ada banyak anak Tuhan datang pada Tuhan tidak dengan hati yang hancur, tapi hanya asal-asalan. Dan bahkan akhirnya bukan dengan hati yang hancur, malah isinya cuman kritik, isinya cuman melihat kanan, lihat kiri, dan sebagainya. Makanya ada banyak anak Tuhan tidak alami hadirat dan zaman Tuhan. Kenapa? Bukan karena pemimpin pujiannya kurang angkat, bukan karena musiknya kurang hebat dan kurang jago, tapi seringkali kalau saudara dan saya tidak punya hati yang hancur, hati kita masih keras, hati kita dingin dan beku, dan itulah yang menyebabkan akhirnya kita tidak alami yang namanya lawatan Tuhan. Siapa yang merindukan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya harus punya hati yang hancur. 2, 3, saya harus punya hati yang hancur. Ibarat seperti sebutir telur. Anda tahu kalau sebutir telur ayam, jika telur ini dipecahkan kulitnya oleh kekuatan dari luar, apa yang terjadi? Maka kehidupan yang di dalam telur itu akan berakhir. Tetapi jika telur itu, kulit telur dipecahkan dari kekuatan yang di dalam, apa yang terjadi? Maka kehidupan yang baru sedang dilahirkan. Demikian juga hati yang hancur adalah sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang merendah, hancur di hadapan Tuhan, seperti sebuah kehidupan yang memancar dan menghancurkan kulit telur semua selubung dalam hidup kita. Dan percayalah di saat itulah Daud berkata, itulah rahasia penyembahan, pujian, korban sembelian yang sangat Tuhan suka. Dan kalau Tuhan suka, lihat perkenanannya, mujizatnya, berkatnya, pengangkat peninggiannya akan dilimpahkan bagi saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya beberapa orang tanya sama saya begini, Pak, kenapa setiap kali saya datang beribadah, baru puji-pujian, baru beberapa lagu saya naikkan, tiba-tiba ngalir air mata. Kok saya jadi cengeng, Pak ya? Kok saya jadi tukang nangis begini? Kenapa itu, Pak? Saya berkata justru itu rahasia yang Tuhan suka, yang mengerti. Katakan amin. Saudaraku, yang menyedihkan kalau sampai saudara datang memuji Tuhan begini. Well, pemimpin pujiannya jambulnya kurang tinggi. Well, pemain musiknya kok kurang senyum. Kalau engkau datang dengan semua yang namanya penghakiman, saudara nggak akan mengalami apa-apa. Engkau datang kosong, pulang kosong. Tapi Anda harus tahu kalau saudara seperti Daud berkata, bahwa korban penyembahan yang sangat Tuhan suka, kalau saudara datang dengan hati yang hancur. Dan Anda tahu saudaraku, hati yang hancur bukan sekali lagi, bukan karena kita lagi sedih. Tapi sebetulnya apa yang terjadi? Yesus di perjanjian baru memberi rahasia yang luar biasa. Kalau saudara mau alami terobosan. Lihat Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata begini. Dan sebagian benih yang ditabur jatuh di tanah yang baik. Kata bersama saya, tanah yang baik. 2, 3. Atau fertile soil, yaitu tanah yang subur, tanah yang soft, tanah yang gembur, tanah yang lembut, tanah yang sudah hancur. Lihat,
ia tumbuh, benih itu akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Kata bersama saya, berbuah. 2, 3. Dan lihat hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Anda mengerti, bicara tentang tanah yang baik, tanah yang subur ini adalah apa? Bicara tentang hati saudara dan hati saya. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda lihat dalam perumpamaan tentang penabur ini, Yesus berkata ada sebagian orang hatinya seperti tanah hati jalan. Anda tahu saudaraku, zaman itu saudaraku, tidak ada jalan dari aspal. Yang ada adalah jalan tradisional. Bagaimana tanah terus dilewati dari tanah yang gembur, lama-lama jadi padat, lama-lama jadi keras. Dan Anda tahu saudaraku, berapa banyak orang tanah hatinya seperti tanah jalanan. Kerasnya bukan main. Saudaraku, setiap hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, mental terus. Setiap benih yang ditabur langsung dicuri oleh iblis. Kenapa? Karena tanah hati kita keras. Dan Anda tahu tanah jalanan itu bicara apa? Sibuk lalu lalang terus. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Lagi di gereja mikir, aduh tadi itu kompornya udah dimatiin nggak ya? Saya tahu. Waduh kenapa ya besok saya nggak dapat kerjaan atau tidak? Nah Anda tahu, kalau begitu saudara nggak akan mengalami pertumbuhan. Nggak mengalami yang namanya terobosan. Berapa banyak orang yang tanah hatinya seperti tanah jalan yang keras. Izinkan Tuhan membajak tanah hati kita yang sudah padat, yang sudah keras, digemburkan kembali menjadi tanah hati yang hancur sehingga tanah yang subur. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada lagi orang yang tanah hatinya seperti tanah hati yang berbatu-batu. Akibatnya benih itu tidak bisa tumbuh dengan kuat. Hanya tumbuh karena tanahnya tipis, sebagian besar batu. Dan berapa banyak kita masih nyimpan yang namanya kesombongan, batu kesombongan, batu gengsi kita, yang akibatnya kita tidak bisa mengalami tembusan kuasa Tuhan. Berapa banyak hari ini tanah hati kita masih berbatu. Izinkan Tuhan mendongkel, mengeluarkan semua batu dari hidup kita supaya tanah hati kita jadi tanah hati yang subur. Katakan amin, saudaraku. Yesus juga berkata ada orang tanah hatinya seperti tanah hati semak duri. Banyak durinya. Dan Anda tahu duri itu menyakitkan. Hatinya penuh kepahitan. Hatinya penuh kebencian. Penuh kekecewaan. Benci sama mertua. Benci sama suami. Benci sama istri. Pendeta pun yang ganteng, yang bagus ini dibenci juga, saudaraku. Dan Anda tahu saudara apa yang terjadi? Tanah hati yang penuh semak duri juga tidak bisa alami terobosan. Hari ini izinkan Tuhan membongkar semua semak duri dari hidup kita. Supaya akhirnya tanah hati kita jadi tanah hati yang gembur, yang soft, yang subur. Dan percayalah ketika hadirat Tuhan, engkau akan sambar dengan kuat. Dan hidupmu akan berbuah-buah lebat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, kemuliaan Raja kita, katakan amin. Siapa mau punya tanah hati yang subur, tanah hati yang remuk, kata bersama-sama amin. Nah, kualitas hati inilah, hati yang hancur, inilah yang Daud berkata rahasianya itu. Lihat akhirnya nasib Daud berubah. Kenapa? Karena dia punya sikap hati datang ke Tuhan dengan hati yang hancur. Nah pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa punya tanah hati yang subur, tanah hati yang hancur? Bagaimana? Mari kita belajar, saudaraku. Ternyata Daud memberikan rahasianya tadi. Yang pertama, saudaraku, hati yang hancur dihasilkan dari pergumulan atau struggle. Kata bersama saya, pergumulan. 2, 3, pergumulan. Kenapa, saudaraku? Pergumulan atau tantangan, himpitan masalah. Seringkali Tuhan izinkan supaya apa? Supaya membuat tanah hati kita yang keras menjadi gembur kembali. Kenapa? So, lihat sekali lagi dalam Mazmur 51 ayat 19. Kembali di ayat yang utama ini, dikatakan apa? Daud berkata bahwa korban sembelian kepada Allah yang Tuhan suka penyembahan adalah apa? Jiwa yang hancur. Nah, kata hancur di situ, saudaraku, saya pelajari dalam bahasa Ibrani, kata hancur, broken, itu dari bahasa Ibraninya kata sabar. Kata bersama saya, sabar.
Kurang keras. 2, 3, sabar. Rupanya hati yang soft, hati yang lembut itu sama dengan bahasa Indonesia. Sabar. Orang sabar itu hatinya lembut bukan keras. Katakan amin. Nah, kata broken atau sabar ternyata punya beberapa arti. Arti yang pertama adalah hurt atau rasa sakit. Dan Anda tahu bahwa pergumulan, masalah, tantangan seringkali akan menghasilkan rasa sakit. Tapi percayalah sebenarnya, kalau ada pergumulan hari ini yang kau sedang hadapi, himpitan yang sangat menyesakkan jiwa, sebenarnya itu cara Tuhan untuk menyeburkan, melembutkan hati kita kembali. Ketika sudah sedang mengalami persoalan, jangan kau malah marah dengan Tuhan, jangan kau malah kecewa dengan Tuhan, dan mengeraskan hati, akibatnya tidak terjadi pertolongan. Tapi ketika engkau menghadapi pergumulan, belajar hancur hati di hadapan Tuhan. Belajar sungguh-sungguh percaya Tuhan membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Saudara sekalian, oleh anugerah Tuhan, album pujian Miracle Worship, akhirnya saya mendengar begitu jadi berkat bagi banyak orang. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya mendengar banyak kesaksian. Bagaimana pujian itu akhirnya memberkati. Bukan cuma yang dewasa, anak-anak katanya sampai di mobil minta diulang terus. Ya toh, sambil angkat tangan, sambil angkat wajah, saudaraku ya. Yang pasti ketika Anda sedang nyetir mobil, jangan angkat wajah terus, saudaraku. Lihat juga ke depan, saudaraku. Jangan salahkan lagu tersebut, saudaraku. Nah, yang menarik adalah begini. Ketika beberapa hari yang lalu selesai acara ulang tahun gereja, saya ngobrol dengan Pastor Jason, dan tiba-tiba saya baru sadar. Kalau Anda lihat dari album cover depannya, ternyata saya baru sadar ada 4 penyanyi lain yang mendampingi. Dan ketika saya lihat itu, saya baru sadar bahwa 4-4-nya ini ternyata semuanya pencipta lagu. Emangnya gua pikirin, Pak? Saudara tahu semuanya pencipta lagu. Itu berarti yang tengah depan satu hari juga akan jadi pencipta lagu. Dan Anda tahu sebetulnya saya berencana awalnya supaya para pemuji penyembah yang pernah melayani tempat ini, tamu-tamu kita, untuk ikut nyanyi sama-sama. Tapi memang akhirnya beberapa penyanyi yang lain tidak sempat karena ada banyak hal, tapi hanya 4 ini. Dan saya baru sadar 4-4-nya adalah pencipta lagu. Anda tahu, Sari Simorangkir adalah pencipta lagu yang luar biasa. Diberkati Tuhan, memberkati banyak orang. Dan Anda tahu bahkan salah satu lagu yang dia tulis, baru-baru ini dinyanyikan oleh Israel Houghton. Dan akhirnya berhasil memenangkan yaitu penghargaan Grammy Award. Dan itu adalah lagu yang mendunia. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sidney Mohede, Pastor Sidney, dia juga seorang pemuji penyembah, pencipta lagu yang sampai sekarang dikontrak oleh Integrity Music di Amerika. Menjadi salah satu songwriter, penulis pencipta lagu. Yang lagu-lagunya memberkati bukan cuma orang Indonesia, tapi sampai juga internasional. Lalu Anda tahu Edward Chen, ada banyak lagu-lagu yang dia tulis yang jadi berkat. Dan juga Pastor Jason, ada banyak lagu-lagu yang dia tulis yang jadi berkat. Dan Anda tahu sudah jujur, ada beberapa teman yang tanya sama saya, Pak, kok bisa ngajak mereka mau nyanyi di satu album? Kok bisa, Pak? Kalau mungkin ngajak Edward Chen atau Pastor Jason mungkin agak mudah. Tapi kalau ngajak 2 orang itu nyanyi dalam satu album, Anda tahu beberapa teman sampai berkata, kok bisa? Apalagi saudara, Anda tahu Bu Sari itu saudaraku di Indonesia punya sebuah kelas tertentu yang sebenarnya tidak mudah. Apalagi Pastor Sidney Mohede. Tapi saya berkata pada teman-teman itu, satu, semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan cinta BMC, katakan haleluya. Kenapa? Semua anugerah. Kenapa saudara? Ada yang sampai tanyakan ini, Pak, bayar berapa? Kasih uang berapa buat mereka itu? Jujur saudara, Bu Sari itu
Sudah tahu di Indonesia orang kenal sekali tampil performan, nyanyi, berapa? Memang beliau tidak menetapkan tarif, tapi paling tidak ada standarnya. Tapi yang menarik begini saudara, waktu nyanyi untuk album Miracle Worship, ternyata Bu Sari akhirnya ada satu lagu ciptaan temannya, akhirnya dia nyanyikan, kemudian pemusiknya, aransemennya, sudah disiapkan oleh temannya. Akhirnya siap musiknya, dan waktu beliau ada di sini saya ajak rekaman di Philadelphia. Kita sewa studio yang sangat bagus, dan beliau senangnya bukan main. Dan kemudian sampai Pak Jason itu bilang begini, Pak, saya nggak berani hubungi langsung Bu Sari dan Sidney Muhyiddin, Pak Lukas saja. Lalu saya bilang sama mereka, please. Dan Anda tahu terjadi saudaraku, selesai nyanyi saya tanya sama Bu Sari, Bu, berapa persembahan kasihnya untuk satu lagu ini? Lalu dia berkata, khusus untuk Pak Lukas dan Miracle Worship dan BMC Philadelphia Family, saya kasih gift gratis. Hanya bayar untuk pemusik dan aransemen lagunya. Lalu kemudian saudara, untuk Pak Sidney Muhyiddin pun sebenarnya sampai akhir tahun kemarin pun gak jelas kapan beliau akan rekaman. Kenapa? Karena jadwalnya begitu sibuk. Keliling dunia, ke Jepang, ke Australia, ke banyak negara. Tapi yang menarik tiba-tiba di awal Januari, sekretarisnya menghubungi Pak Jason. Ada jadwal untuk dia mau rekaman. Dan yang menarik, justru rekaman di studio JPCC. Dan hasilnya excellent sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Teman-teman yang lain berkata, kok bisa Pak? Saya bilang selain anugerah, yang kedua adalah karena apa? Bangun hubungan, koneksi. Makanya kalau Bu Sari, Pak Sidney, Edward John, Jason datang ke sini, ajak makan yang enak-enak. Dan mereka berkata, kita adalah keluarga mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin, saudaraku. Tapi yang saya mau katakan begini, saudaraku. Saya bertanya kepada teman-teman para pencipta lagu ini. Ada sebagian lagu-lagu mereka yang sampai benar-benar booming. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan disukai banyak orang. Lalu saya tanya, kapan lagu-lagu yang bagus itu kalian ciptakan? Saya cerita sama saudara, sebagian besar ternyata clue-nya sama. Mereka bilang begini, Pak, kami itu dapat lagu itu justru waktu kami sedang mengalami persoalan yang terberat dalam hidup kami. Waktu pergumulan yang sangat berat kami hadapi. Justru di saat itulah kami cari Tuhan. Dan dengan hati yang remuk, hati yang hancur, kami menyembah, memuji Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan beri lagu surgawi itu. Anda tahu lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan apa? Tak ada yang tak mungkin. Lagu itu ditulis oleh Bu Sari. Kapan? Justru ketika ayah yang dia cintai sedang menderita sakit yang begitu keras di rumah sakit. Dan dokter sudah berkata tidak ada harapan. Di saat itulah dengan linangan air mata di rumah sakit itu. Tiba-tiba Bu Sari nyanyi nyembah Tuhan. Dan dapat lagu itu. Hatiku percaya. Semua katakan. Hatiku percaya. Sekali lagi. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sampai hari ini kalau saya kunjungi orang ke rumah sakit. Mesti nyanyi lagu itu. Dan Anda tahu penulisnya adalah Edward Chen. Kapan Edward Chen dapat lagu itu? Justru pada waktu dia menghadapi pergumulan terberat dalam hidupnya. Soal perjodohannya. Ketika orang tuanya tidak setuju dengan calon istrinya. Dan dalam keadaan benar-benar hancur hati. Disitulah lagu itu Tuhan berikan. Dan akhirnya Tuhan buat mujizat secara ajaib. Anda tahu lagu ajarkanku untuk selalu mengucap syukur. Nyanyi sama-sama. Atas apa yang telah aku terima. Anda tahu lagu itu ditulis oleh siapa? Miranti.
tim kita. Wih. Bahkan lagu ini diambil oleh Edward Chen, dinyanyikan di album, salah satu album Edward Chen. Kalau Anda tanya sama Miranti, Ayu Ting Ting, kapan dia tulis lagu itu? Justru pada waktu dia sedang mengalami pergumulan yang berat. Ada masalah dalam keluarga. Bahkan suaminya nyaris dideportasi. Karena ada pergumulan yang berat. Akhirnya waktu mereka cari Tuhan dengan hancur hati, Tuhan beri lagu itu. Dan akibatnya apa yang terjadi? Lagu itu jadi berkat. Akhirnya suaminya Tuhan tolong. Bahkan sebentar lagi suaminya sudah jadi US citizen. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anda tahu lagu Engkau Layak ditinggikan selamanya, Engkau Raja di atas semesta. Ya, ada di album Miracle Worship. Anda tahu dinyanyikan oleh Pastor Jason. Yang nyiptakan siapa? Lydia, pemain keyboard kita. Dan Sabda Christian, pemain bass kita. Dan kalau Anda tanya kapan lagu itu mereka dapatkan? Waktu sedang bergumul. Sudah tahu? Jadi kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, jangan marah. Jangan malah berespon salah. Responi dengan benar. Justru engkau hancur hati, engkau datang ke Tuhan. Dan disitulah bukan cuma lagu, mujizat dan pertolongannya akan dicurahkan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Daud berkata apa? Dia berkata begini, lihat dalam Mazmur 119 ayat 67. Dia berkata, sebelum aku tertindas, sebelum aku terjepit dengan masalah, aku menyimpang, aku seringkali jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang, kapan? Waktu Daud sedang tertindas oleh masalah, aku berpegang pada janji Tuhan. Anda tahu, tindasan masalah akan membuat kita terus berada pada jalan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan masalah saudara belum selesai. Karena Tuhan mau agar saudara semakin terus berada pada jalan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Daud juga berkata di ayat 71 dari Mazmur 119. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wih, ini orang gila Pak. Sedang tertindas masalah kok malah baik. Anda harus percaya semua mendatangkan kebaikan. 2, 3. Semua mendatangkan apa? Kebaikan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar. Kata bersama saya, aku belajar. 2, 3. Ketetapan Tuhan. Tindasan masalah akan membuat kita terus belajar akan kehendak Tuhan. Hanya orang bodoh yang melewati saja masalah tanpa mau belajar. Tapi Anda harus tahu, setiap masalah yang kau hadapi, ada pembelajaran yang Tuhan sedang mau kita belajar. Katakan amin. Apalagi Daud berkata di ayat 107 dari Mazmur 119. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Dia mengalami pergumulan yang berat. Apa yang dia ucapkan dalam doanya, dalam penyembahannya. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Lihat, tindasan masalah akan membuat kita terus mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang andalkan. Amin saudaraku. Satu-satunya yang apa? Ku percaya. Waktu kita lagi enak, kita nggak ngandalkan Tuhan. Lagi ketindas, lagi kecepet, saudara mau ngandalkan Tuhan. Makanya jangan sampai Anda tidak andalkan Tuhan. Karena kalau sudah tidak andalkan Tuhan, maaf, engkau akan dijepit Tuhan terus dengan masalah. Lebih baik waktu longgar pun tetap andalkan Dia. Katakan amin. Lihat dalam Mazmur 140 ayat 13. Daud juga berkata apa? Aku tahu, dia sudah tahu. Kita semua juga harus tahu. Kata bersama saya harus tahu. 2, 3. Bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas. Kalau engkau sedang tertindas dengan masalah, ada orang yang menindas saudara, mertuamu menindas engkau, mantumu menindas saudara, lihat. Dan Tuhan membela perkara orang miskin, orang yang sudah terpuruk. Percayalah, saat kita datang dengan hati yang hancur, tindasan membuat kita terus melihat pembelaan Tuhan. Siapa mau hidupnya dibela oleh Tuhan? Angkat tangan. Kata bersama saya, Tuhan belalah saya. 2, 3. Tuhan apa? Belalah saya. Hari ini, kalau ada orang jahat dengan saudara, ada orang yang benar-benar menekan hidup saudara,
Anda harus berespon benar. Jangan hatimu malah keras, malah penuh kepahitan. Hatimu harus terus hati yang hancur. Datang ke Tuhan dan lihat pembelaan Tuhan akan luar biasa. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Lebih lagi katakan haleluya. Saudara, lewati masalah apapun, keadaan yang tidak menyenangkan, jangan bersungut-sungut. Tapi belajar mensyukuri. Kata bersama saya, semua mendatangkan kebaikan. 2, 3, semua mendatangkan apa? Kebaikan. Puji Tuhan, klip daripada lagu Kemurahan Tuhan, daripada album Miracle Worship, beberapa hari yang lalu baru dipublish di YouTube oleh Impact Music. Dan ternyata oleh anugerah Tuhan baru 3 hari dengan hari ini, sudah hampir 3.000 penontonnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda tahu cukup banyak sekali orang berkata, Pak, luar biasa bagus klipnya. Kenapa? Karena saljunya luar biasa. Dan Anda harus tahu saudara, hal yang bagus ini sudah terjadi kenapa? Karena ternyata kita harus belajar mengucap syukur. Saya cerita ya, apa adanya latar belakang pembuatan klip itu. Sebetulnya kami Sabtu sebelumnya sudah buat rekaman di tempat yang sama. Di Museum of Art, dan itu adalah tangga-tangga tempat Rocky lari dikejar banyak orang. Kalau kita nyanyi, yang ngejar bukan banyak orang karena mau saudara menangkap kita, tapi mereka lari, kenapa? Karena cari Tuhan, katakan amin. Yang menarik begini saudara, ternyata ada yang belum siap hari itu, karena terlalu lelah. Kita ada tamu waktu itu yang cukup lelah sekali, akhirnya hasilnya kurang bagus. Nah akhirnya Sabtu depannya kita mau rekaman. Nah Anda tentu tahu yang tinggal di villa, minggu itu saudaraku ternyata adalah minggu terdingin yang akan terjadi. Saya ingat paling tidak kalau Celsius itu sampai minus 16 derajat Celsius. Dan itu adalah minggu yang terdingin yang kita harus lewati. Dan Anda tahu apa terjadi saudaraku? Ternyata saya bilang sama Jeffrey, Jeff, apa bisa ditunda Sabtu depan? Aduh Pak, maaf gak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah mepet dengan waktu ulang tahun dan ada banyak kesibukan yang lain. Kalau bisa harus tetap hari Sabtu ini. Saya berkata oke. Semua tim saya berkata mari kita siap. Dengan semua pakaian yang betul-betul kita siap untuk hawa dingin. Dan Anda betul terjadi saudaraku. Ketika sampai sana. Saya minta para wanita masih tetap tunggu di Big Van. Dan tungguin di depan daripada tangga itu. Kami yang laki-laki mulai naik ke atas. Anda tahu dinginnya bukan main. Anginnya kencangnya luar biasa. Itu masih terang, matahari ada. Dan Anda tahu saudaraku, itu saya sudah siap pakai rambut pakai hairspray yang banyak sekali. Saya yakin itu rambut anti gempa saudaraku. Tapi tetap goyang juga dan beberapa berantakan. Dan Anda tahu saudaraku, itu ya lagi disiapkan kameranya. Ini kita sampai lompat-lompat. Kenapa? Tahan dingin. Gitu. Supaya benar-benar muka sudah beku saudaraku. Ya kan? Telinga sudah rasanya udah mau putus saudaraku. Begitu siap kamera. Kami beri kode kepada yang di mobil. Para wanita-wanita mulai naik ke atas. Anda tahu begitu kita siap mau rekaman, mendadak itu langit yang tadinya terang, mendadak sekejap jadi putih semua. Dan salju turun. Waduh, saya pikir apa kita tunda dulu ya? Tapi kemudian apa bagus ya dengan salju? Tapi kita tetap belajar. Oke gak apa-apa, mulai kamera. Dan Anda tahu kalau Anda lihat rekamannya, itu wajah saya merah. Bukan karena baru minum wine. Saya bukan peminum, saudaraku. Tapi Anda tahu itu menahan dingin. Pipi sudah rasanya beku. Ya toh? Tapi kan tetap harus senyum. Masa begini? Ku sembah Kau Tuhan, kan tidak mungkin saudaraku. Jadi Anda tahu tetap senyum. Dan Anda tahu di awal kalau Anda lihat dengan dekat. Itu ada salju yang di pipi saya. Tapi jujur sebagian masuk ke mulut. Tapi kan harus profesional. Senyum ya toh. Dan sebagainya. Anda tahu terjadi. Akhirnya salju begitu banyak. Dan sebagainya. Ada yang sedikit nyanyi sambil lompat-lompat. Itu bukan karena sukacita sekali saudaraku. Karena nahan dingin sebetulnya. Dan ada yang tanya, kenapa Pak Lukas dan Bu Shelly saja yang pakai sarung tangan? Loh padahal sudah dikasih tahu semua. Mereka yang lain gak bawa. Ya hanya saya dan isi yang bawa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa saya yang tidak tahan dingin saudaraku. Anda tahu terjadi. Begitu selesai. Ya tahu. Mendadak loh. Kita mulai turun ke mobil. Itu langit terang kembali. Salju berhenti.
Saya pikir apa kita mulai rekaman lagi. Tapi Anda tahu, waduh nggak tahan, sudah beku, masuk mobil. Dan ternyata justru keadaan yang sangat sulit mendatangkan kebaikan luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu dan kita saksikan klip ini. Sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ikut nyanyi sama-sama, amin. Anda tahu Tuhan baik, waktu mulai direkam, gedung-gedungnya masih kelihatan. Kalau Anda lihat beberapa menit kemudian, gedung-gedungnya tidak kelihatan semua. Ayo nyanyi sama-sama. Ku ada. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Inilah artis dari Hong Kong. Ini gak ada kedinginan, saudara, goyang-goyang terus. Dunia mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa, saat bertemu Yesus nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus, maka kemurahan Tuhan mengubah hidup Anda. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku Beri tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah apapun, keadaan yang tidak menyenangkan, jangan bersungut-sungut. Percayalah semua mendatangkan kebaikan. Datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, maka pembelaannya akan nyata buat kita. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, hati yang hancur akan dihasilkan dari apa? Yang kedua, dari pertobatan. Katakan bersama saya, pertobatan. 2, 3. Lihat dalam Mazmur 51 ayat 19 sekali lagi. Kata jiwa yang hancur di situ ternyata a broken spirit. Dalam bahasa aslinya, klik, itu ternyata suku dari kata sabar punya arti berikutnya adalah tir atau air mata. Tahukah saudara sekalian bahwa air mata pertobatan akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Daud sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
bukan lagi dengan pembenaran diri, tapi dia datang dengan sebuah sikap hati yang hancur ketika dia bertobat. Kenapa? Karena pembenaran diri akan menghasilkan hati yang keras. Tetapi hati yang mau bertobat akan melembutkan dan menyuburkan hati kita. Daud berkata dalam Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah. Dia berkata ketika dia sudah jatuh dalam dosa, dalam perzinahan dengan Batseba waktu ditegur Nabi Nathan, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku sadar akan pelanggaranku. Dan disitulah saudaraku, hati yang hancur yang Daud persembahkan ke Tuhan. Karena dia bertobat, dia mengaku dosanya, membuat hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan Anda tahu akibatnya apa? Justru akhirnya dari Daud dan Batseba lahirlah Salomo, seorang anak yang sampai Tuhan beri nama sendiri, yaitu anak yang Tuhan cintai. Dan Anda harus mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mencintai orang berdosa. Dia benci dosa, tapi dia cinta orang berdosa. Tapi percayalah, saat kita orang berdosa datang dalam pertobatan dengan hati yang hancur, dia Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, hati yang hancur dihasilkan melalui apa? Yang ketiga, melalui sadar diri. Katakan bersama saya, sadar diri. 2, 3, sadar diri. Kembali dalam Mazmur 51 ayat 19. Kata jiwa yang hancur di situ. Anda tahu dalam bahasa Ibraninya sabar punya pengertian berikutnya adalah breakdown. Merobohkan, menghancurkan. Dan lihat dalam The Message Bible dikatakan, I learn God worship. Aku belajar bagaimana menyembah Tuhan. When my pride was settled. Di mana ketika kesombonganku dilenyapkan, dihancurkan. Saudaraku, kerendahan hati akan menghancurkan setiap kesombongan, setiap keangkuhan kita. Ada banyak orang datang ke Tuhan dengan merasa diri hebat, dengan merasa diri orang sukses. Itu sebabnya dia tidak alami yang namanya hadirat dan zaman Tuhan. Setiap kali kita datang ke Tuhan, terus kita merendahkan diri, kita sadar diri, kita tahu diri bahwa apapun yang kita alami itu semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja. Kita katakan amin. Kata bersama saya, semua adalah kemurahan Tuhan. 2, 3. Sudah tahu apa arti kemurahan Tuhan? Arti kemurahan Tuhan adalah kita tidak layak menerima, tapi kita dilayakkan. Yang amin cuma sedikit. Kita tidak layak menerima, tapi Tuhan melayakkan kita. Itu kemurahan. Makanya saudaraku, kalau saudara datang dengan sikap hati, terus sadar diri, maka saudaraku, Tuhan akan disukakan. Kalau Anda mengerti, Pak Niko itu saudaraku, dikenal sebagai seorang pemuji, penyembah, pemazmur. Dan setiap kali saya melihat beliau lagi nyanyi, tiba-tiba saya lihat nangis. Ada air mata keluar. Satu saat saya tanya pada beliau, Pak, kenapa setiap kali nyanyi nangis? Apalagi ada persoalan? Pak Niko berkata tidak. Tapi setiap kali saya nyanyi, setiap kali saya di hadapan Tuhan, nyembah Tuhan, saya posisikan hidup saya sebagai orang yang tidak layak terima anugerah. Seperti Daud di puncak keberhasilannya. Apa yang Daud ucapkan? Lihat 2 Samuel 7 ayat 18. Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau Tuhan membawa aku dan keluargaku sampai sedemikian ini. Daud itu sadar diri. Maaf saudaraku, berapa banyak kita datang ke Tuhan dan tidak alami apa-apa. Karena kita lupa diri. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan, jangan lupa diri. Berapa banyak orang som-somnya luar biasa. Tahu som-som? Sombongnya sekali. Dan Anda tahu pujian penyembahan yang keluar dari hati yang sombong, Tuhan tidak suka. Berapa banyak orang seperti apa? Seperti orang ahli, orang Farisi yang datang beribadah,
merasa diri hebat, merasa diri benar, bahkan dia merendahkan yang lain, yaitu pemungut cukai. Tapi lihat, pemungut cukai yang datang dengan hati yang hancur. Dia datang dengan sadar diri, tahu diri. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Maka Tuhan terima penyembahan daripada pemungut cukai itu. Saudaraku, ayo kita belajar sadar diri. Pegang dada masing-masing, katakan, jangan lupa diri. Kata bersama, sadar diri. Sudah di Amerika sombongnya bukan main. Kata bersama saya, ingat kamu dari mana asalmu. Ucapkan dalam diri, ingat kamu dari mana asalmu. Asalnya cuma dari Jombang. Asalnya cuma dari Tegal, saudaraku. Asalnya cuma dari Mojokerto, saudara. Asalnya cuma dari Jawa Tengah, saudaraku. Sombongnya bukan main. Ayo kita sadar. Kalau saudara dan saya ada di Amerika, semua anugerah Tuhan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja. Satu hari, saudaraku, di sebuah penerbangan di Amerika, ada seorang wanita lagi duduk di kursi pesawat. Sebelahnya seorang kulit hitam. Wanita ini kemudian resah duduknya. Dan waktu pesawat mau berangkat, dia resah. Lalu dia panggil pramugari dan berkata, bolehkah saya pindah ke tempat yang lain? Saya nggak suka duduk di sebelah orang yang kurang menyenangkan saya ini. Anda tahu, saudaraku, sebetulnya wanita ini sangat rasis. Dan mendengar itu, apa yang terjadi? Pria kulit hitam di sebelahnya pun juga kaget. Tapi dia bisa marah. Tapi dia belajar tenang. Tetapi para penumpang-penumpang yang dekat yang mendengar suara teriakan wanita ini juga mulai geram. Lalu pramugari berkata, aduh coba ya Bu ya, saya akan coba lihat. Karena pesawat hari ini sangat penuh sekali. Dan kalaupun ibu mau pindah, itu harus seizin daripada kapten pesawat ini. Sebentar Bu ya. Lalu kemudian apa terjadi? Pramugari pergi. Wanita ini tambah teriak lebih keras. Saya nggak suka duduk dengan pria yang tidak menyenangkan ini. Semakin membuat penumpang yang lain tambah panas. Sekian menit kemudian pramugari datang kembali dan berkata, Bu, mohon maaf Bu, seluruh pesawat ini penuh. Kelas ekonomi semuanya penuh, jadi Ibu nggak bisa pindah. Tapi Bu, hanya sisa satu di depan, di kelas bisnis. Ada satu kursi yang kosong. Mendengar itu saudaraku, wanita ini GR. Langsung dia berkata, saya mau pindah aja di sana. Tapi kemudian pramugari berkata, mohon maaf Bu, saya sudah konsultasi kepada pilot. Dan pilot berkata, pramugari mulai melihat pria kulit hitam itu. Sir, Tuan, mohon maaf kalau Tuan duduk di sebelah wanita yang kurang menyenangkan Tuan. Sekarang kalau Tuan tidak keberatan, Tuan boleh pindah ke bisnis kelas. Itu atas seizin pilot. Dan Anda tahu pria yang kulit hitam tadi yang akhirnya menahan emosi berbinar-binar. Dia berdiri dan keren. Dia mulai masuk ke bisnis kelas. Semua penumpang yang lihat tepuk tangan meriah. Dan Anda harus sadar. Kalau ada orang yang merendahkan saudara, nggak usah marah. Hati kita harus sadar diri. Memang kita dijelekkan. Nggak usah marah, memang kita jelek kok. Nggak ada yang amin, saudara. Kita dihina, nggak usah marah, memang kita hina kok. Kalau hari ini kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Percayalah satu hari peninggian itu dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Hati yang hancur dihasilkan dari belas kasih. Ketika hati kita penuh dengan belas kasih, full of mercy, maka hati kita yang keras akan jadi hati yang lembut, hati yang soft, hati yang hancur. Lihat kembali dalam Mazmur 51 ayat 19. Ketika Daud berkata rahasia penyembahan yang Tuhan suka adalah jiwa yang hancur. Kata hancur di situ dalam bahasa Ibrani sabar. Dan punya arti berikutnya bring to birth. Membawa sebuah kelahiran. Dan Anda tahu bahwa hanya wanita yang berani melahirkan dalam kesakitan. Kenapa? Karena wanita itu punya belas kasih, cinta yang kuat terhadap anak yang sedang dia lahirkan. Yesus berkata, ada kalanya anak-anak Tuhan seperti proses melahirkan memang sakit. Ada sebuah compassion,
Ada sebuah belas kasih yang harus ada di hati kita. Kenapa saudaraku? Daud ini kenapa Tuhan cinta dia? Kenapa sampai Tuhan berkata, he is a man after my own heart. Dia seorang laki-laki yang melekat di hatiku. Bukan cuma karena Daud suaranya bagus. Bukan cuma karena Daud permainan kecapinya hebat. Tapi Anda tahu, karena hati Daud hancur setiap kali dia datang ke Tuhan. Kenapa? Hatinya penuh belas kasih. Buktinya apa? Pada waktu orang yang mau membunuh Daud akhirnya tewas di medan perang. Yaitu Raja Saul. Anda tahu apa yang Daud lakukan? Lihat sebagai ayat yang terakhir 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Ketika Daud mendengar orang yang membenci dia mati, bukannya dia buat ucapan syukur. Bukan dia berkata hore. Lihat ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini. Ada sebuah pujian penyembahan duka cita. Karena Saul dan Yonatan anaknya yang sudah mati. Ayat 18. Dan ia Daud memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini. Bukan cuma dia yang nyanyi. Tapi dia perintahkan anak buahnya rakyat Israel nyanyi. Nyanyian ratapan akan kematian Saul dan Yonatan. Kepada Bani Yehuda. Dan itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Hanya hati yang penuh dengan belas kasih. Penuh dengan mercy. Penuh dengan compassion. Itu adalah hati yang lembut. Dan percayalah, perkenanan Tuhan akan limpah luar biasa. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hati yang lembut adalah seperti Daud. Ketika lihat orang yang memusuhinya mengalami malapetaka, bukannya dia berpesta, justru dia ikut sedih. Makanya Tuhan berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Punya hati penuh belas kasih. Seperti orang Samaria yang bermurah hati. Sementara yang lain imam dan orang Lewi lewat tidak memperdulikan. Orang menjadi korban perampokan itu. Dalam anugerah Tuhan, Rabu kemarin kami 2 big fan berangkat ke Allentown, Pennsylvania. Kami kunjungi para pengungsi Syria yang ada di Pennsylvania. Dan jujur saudara, waktu ketemu di sana, mereka begitu senang luar biasa. Apalagi waktu kami berkata, kami dari Indonesia. Mereka kaget. Kenapa? Mereka pikir Indonesia selalu tidak ada Kristennya. Tapi saya cerita sama mereka, oleh anugerah Tuhan. Sekarang menurut data yang bisa dipercaya, di Indonesia lebih dari 40% adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya cerita bagaimana di Indonesia pun kita pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Bagaimana di awal kita merantau di Philadelphia dan semua pergumulan yang berat. Kami kuatkan mereka, para pengungsi, supaya mereka juga tidak putus asa. Melupakan semua trauma masa lalu. Diterjemahkan ke bahasa Arab. Beberapa itu nangis. Teman-teman yang lihat. Dan Anda terjadi cukup. Setelah itu kita nyanyi sama-sama. Dan waktu nyanyi, beberapa nangis juga. Sampai akhirnya setelah itu selesai kita peluk mereka. Mereka sangat bahagia sekali. Kita bagikan juga berkat. Karena mereka, pemimpinnya berkata, mereka nggak perlu lagi soal makanan atau soal pakaian karena sudah banyak sekali. Kalau mau katanya beri soal uang. Dan kami bagikan. Beberapa saudara menabur dengan sukacita, kami salurkan. Dan Anda tahu terjadi cukup. Yang ajaib, pemimpinnya bilang ini. Di Allentown, Pastor, kurang lebih ada 8.000 orang Syria. Di Allentown, Pennsylvania. Dan 99%-nya anak-anak Tuhan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Terus mereka bilang begini. Tetapi pengungsi yang terakhir datang ini, mereka bukan orang Kristen. Dan sebagian adalah aliran keras. Di awal orang-orang Kristen Syria yang sudah ada di Pennsylvania menolak mereka. Tapi sekarang mereka mulai
dengan hati belas kasih. Dan saya berkata targetnya supaya mereka percaya Yesus. Minimal mereka lihat kasih, kebaikan, belas kasih daripada anak-anak Tuhan. Dan mereka berkata, thank you. Teman-teman kemudian beberapa dengan anak-anak mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, putih-putih saudara. Mungkin ada yang mau ngadopsi juga anak Syria. Dan ada teman dari saudaraku, ketika kami pamit mau pulang, tiba-tiba beberapa di antara mereka pengungsi itu ngomong, tolong jangan pulang dulu. Please nyanyi lagu tadi. Kita malah diminta nyanyi lagi saudara. Jadi akhirnya sambil beri kita nyanyi lagi, mereka rekam. Wajah-wajah tim ini sudah terkenal di Syria saudara. Tapi tidak usah takut. Tapi yang menarik, waktu mereka dengar kita nyanyi lagi. Walaupun mungkin mereka tidak ngerti bahasa Inggris, mereka cuma tahu bahasa Arab, tapi paling tidak kita juga bagian Alkitab. Kita juga bagikan buku-buku cerita anak-anak dalam bahasa Inggris. Saya percaya akan jadi berkat. Lalu pemimpinnya berkata, sebentar lagi, sekian saat lagi akan ada lebih banyak lagi pengungsi yang datang. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Maukah kalian datang lagi? Saya bilang yes. Kita tahu menabur untuk orang susah pasti akan menuai dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Daud mengajar bahwa Tuhan sangat suka dengan pujian penyembahan yang keluar dari hati yang hancur. Dan hati yang hancur dihasilkan dari pergumulan. Ketika engkau mengalami masalah, tekanan, tindasan, tapi responmu benar, engkau datang dengan hati yang hancur. Dan yang kedua adalah pertobatan. Bukan pembenaran diri. Merendah di kaki Tuhan. Dengan sadar diri, sadar bahwa semuanya kemurahan Tuhan. Dan yang keempat, hati yang penuh belas kasih. Dan biar hari ini, di tengah-tengah banyak peristiwa, orang-orang yang serba selfish, mau menangnya sendiri, egois. Hati kita tetap dipenuhi dengan belas kasih Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakanlah amin. Kita tidak layak, namun kita dilayakkan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Siapa sadar hidup ini cuma kemurahan Tuhan? Angkat tangan saudara di depan Tuhan. Ayo berdiri bersama-sama. Katakan pujian itu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Tanda engkau membuka hati di hadapannya. Dengan hati yang hancur. Mari kita datang kepada Dia. Dan berkata,